Ya Allah gitu, kayak nguatin hati sendiri, maksudnya ini cuma urusan dunia, jangan bikin gue jangan bikin gue sedih cuman gara-gara urusan dunia itu aja. Halo Ces, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi, gue Rian, dan hari ini gue kedatangan temen lama gue, yaitu salah satu teman sekolah gue dulu di zaman SMA sederajat lah, SMA sederajat. Boleh mungkin diperkenalkan dulu. Nama gue Ega, biasa dipanggil Ega sama teman-teman, tapi nama lengkapnya Melati Sukma Tanjung, nggak nyambung. Melati Sukma Tanjung. Betul. Nggak nyambung. Iya, nggak nyambung sama nama panggilan Ega. Oh. Iya sih, nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Makasih nih udah datang buat nyempetin waktu, dan sekarang nih mungkin kita udah lama gitu ya nggak ketemu. Ada beberapa hal yang maksudnya kita sharing-sharing di sini gitu, buat mungkin kawan CS gue tertarik buat mendengarkannya. Boleh. Kabar gimana? Alhamdulillah sehat terus. Saya terus, alhamdulillah ya. Sekarang belakangan ini lagi sibuk apa nih? Masih sama kuliah, kerja sambil usaha online lah. Kuliah, kerja, Sama usaha online. Iya. Menarik. Mungkin gue juga nggak tahu gitu ya, semenjak mungkin kan gue dulu cuma setahun mungkin ya Di apaan? di pokoknya satu sekolah sama lu mungkin setahun, dan setelah itu gue maksudnya jarang banget ketemu sama lu. Karena Gue pindah dan ya mungkin bisa dibilang lost contact lah itu beberapa tahun, dan sekarang alhamdulillah dapat lagi kabarnya, ternyata masih ada. Alhamdulillah masih sehat, masih utuh. Tapi masih utuh kan? Iya, betul, masih utuh. Berarti semenjak lulus sekolah itu kira-kira langsung, kalau gue boleh tahu, kerja atau gimana? Pokoknya pas selesai UN gue langsung event-event gitu. Jadi event SPG-an gitu ya. SPG event lah, berarti masuk ke dunia kerja kayak gitu. Betul, ya. gue langsung kerja Sampai sekarang masih di SPG atau enggak? Sekarang gue udah di salah satu perbankan. Di salah satu. Udah pindah-pindah lah pokoknya intinya. Berarti banyak juga ya, selama kurang lebih 4 tahun lulus. 4 tahun kan ya, 4 tahun lulus. Berarti udah lumayan lama lah. Gue ketinggalan berita tentang lu. Ya, lumayan ya. Soalnya udah lama nggak kabaran juga kan. Iya, benar. Ini meet up asik, ngobrol ngosan. Kan ini temanya ngosan, gua ngobrol santai. Ya sharing aja gitu. Dan oke lah, kalau masa kerja mungkin dimulai dari SPG gitu ya, di SPG terus sekarang udah lumayan meningkat lah gitu ya di suatu perusahaan. Alhamdulillah. Itu kan tadi topik awal lu itu selain kerja tuh bisa selain kerja lu juga kuliah. Betul, kuliah sama dagang online gitu lah. Usaha bisnis online gitu ya. Betul. Kuliah dari kapan? Berarti nggak dari pas lulus sekolah gitu? Enggak, jadi gue waktu itu pas lulus sekolah, gue jeda dulu setahun, gue kerja, terus habis itu baru gue daftar kuliah. Setelah itu kuliah tuntutan dari perusahaan atau gimana? Enggak sih, waktu itu sebenarnya gue nggak pengen kuliah, tapi kayak nyokap bilang kuliah kalau bisa gitu kan, terus kayak mikir oh iya kayaknya perlu juga gitu. Itu kan. posisi pas Gue kerja di Telkomsel, udah pindah kerja lah intinya. Berarti sempet jeda setahun gitu ya, buat nyari pengalaman lah gitu ya mungkin ya, nyari pengalaman setahun kerja, usaha. Nah kalau mulai usaha itu dari kapan tuh? Kalau mulai usaha gue dari zaman sekolah, kan udah seneng kan, dari mulai benar-benar usaha itu dari kelas 2 SMK lah, 1 SMK lah.
Kalau boleh tahu usaha apa nih? Gue apaan aja sih Yan sebenarnya Apaan aja dari ya? zaman sekolah. Sepatu pernah, baju pernah, terus makanan. Tapi sekarang sih fokusnya ke makanan karena gue mikirnya usaha yang Nggak bakalan bakal- panjang, kayaknya makanan karena makanan kan dibutuhin orang terus kan. Kebutuhan pokok lah ya. Betul, kayak gitu. Iya, sih. apalagi sekarang banyak lah namanya orang usaha makanan. Terus ya dengan cara masing-masing kayak Betul. gitu ya. Berarti Makin emang- banyak kreasinya lah intinya. Betul. Menarik sih, menarik. Itu kalau bisa dibilang lu kerja, lu kuliah dan lu usaha gitu ya, bisnis. Lu kan cewek gitu. Kok bisa gitu? Kenapa? Ya bisa dibilang aneh sih. Aneh dalam artian ya lu tuh cewek. Kalau rata-rata ya dibandingin ya cewek ya cuma gitu-gitu aja sih menurut gua, yang sepikiran gua gitu ya. Pengetahuan gua ya perempuan ya cuma gitu-gitu aja. Kenapa lu bisa ngejalanin di kesibukan lu itu semuanya? Yang banyak menurut. Iya. Enggak, maksudnya kenapa dengan cewek lu jadi aneh gitu loh? Iya betul. Karena ya gue pribadi nih gue cowok ya mungkin berat menurut gue. Oke. Kenapa lu bisa gitu? Ya jadi sebenarnya sih awalnya itu gue nggak ada kepikiran sama sekali buat usaha ya kan. Pokoknya intinya awalnya itu gue usaha itu karena ya keluarga gue lah, gue mikirnya pada saat itu kayak keluarga gue masih ya lagi susah lah ya ekonominya. Yeah. Terus gue mikir gimana caranya gue mau ibaratnya ngangkat derajatnya orang tua gue lah. Betul. Terus ya maksudnya dengan keluarga gue yang waktu itu keadaannya masih di bawah, kayak di keluarga tuh di mata keluarga kayak gimana lah gitu kan. Terus ya gue mikir gimana caranya, pokoknya gue harus ngumpulin uang, terus ngumpulin uang, beliin rumah untuk mereka, pokoknya intinya punya kehidupan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Betul. Ya udah, terus gue usaha, pada akhirnya gue ngumpulin tabungan gue alhamdulillah bisa, yaitu bisa ngebeliin apa yang mereka mau sih. Berarti itu rumah udah tercapai loh. Alhamdulillah rumah udah, mobil pun udah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di usia muda udah menghasilkan suatu barang yang ya bisa dibilang harta karun lah, yang nominalnya mungkin nggak kecil gitu ya untuk kita punya gitu, untuk kita beli nggak kecil gitu ya. Masya Allah lah pokoknya perjuangannya ya. Ya cukup ini sih maksudnya, ya cukup cepat atau cukup hebat lah. Kita mikir waktunya paling cuma 4 tahun ya, sekitar 4 tahun kan ya. Dari itu viewer dari lu kerja atau gimana? Dari gue jualan juga. Oh, kerja sama jualan gitu? Enggak sih, sebenarnya mimpi gue pengen beliin rumah untuk mereka itu tuh dari zaman sekolah. Jadi waktu itu gue bawa brosur rumah lah, intinya rumahnya itu murah kan. Nah gue bawa tuh ke rumah kan, gue bilang itu masih kelas 2 SMK gue pokoknya sampai gue kelas berapa gue baru punya rumah ini lah gitu kan. Terus udah kayak gitu gue bilang sama nyokap gue, mah aku mau beli rumah kayaknya. Terus tapi kayak ternyata responnya nyokap gue kurang baik lah pada saat itu. Dia bilang udah nggak usah gitu, ngapain sih beli rumah gitu, nggak akan mampu. Ya, intinya gue dipatahin lah, sempat dipatahin semangat gue sama orang tua gue sendiri. Terus ya udah dari situ gue pokoknya cuman bilang sama nyokap gue, mama sebagai orang tua tugasnya hanya ngedoain aku gitu, aku nggak minta uang dari mama gitu. Terus ya udah dari situ gue usaha, alhamdulillah dari gaji, dari pendapatan gue jualan ya bisa itu sih, bisa mencapai apa yang gue mau gitu. Tapi awalnya berarti tidak setuju gitu dengan apa yang lu mau? Iya, karena mereka mikirnya ya seorang anak kecil apa lu mampu gitu. Ibaratnya gue aja yang lebih dulu hidup, maksudnya masih susah gitu. Jadi apa lu bisa gitu. Terus ya udah pas gue alhamdulillah bisa membuktikan, ya orang tua gue kayak baru yang oh ya udah gitu, ternyata apa yang lu mimpin sekarang tercapai gitu. Ya walaupun pada akhirnya sebenarnya sedih banget lah, perjuangan banget sih. Iya, makanya kenapa gua ajak lu ngobrol di sini ya, mungkin ya gue menarik dengan apa yang lu lakukan di dunia ini, dan lu terlahir sebagai perempuan, lu bisa gitu. Ya, lu anak pertama gitu? Anak kedua. Oh, anak kedua. Iya, bisa dibilang ya hebat sih perempuan di usia
bisa dibilang usia muda dan lu udah bisa ngasilin apa yang ini harta yang bisa dibilang nggak kecil gitu, nggak mudah buat semua orang buat capaikan keinginan itu mungkin ya. Ya gue aja pribadi sulit. Pokoknya gue mikirnya selama gue hidup, pokoknya gue pengen bahagiain mereka, intinya sih itu sih. Pokoknya selama, ya pokoknya mungkin, tapi gue pernah sesekali berpikir kayak gini, kenapa di usia gue yang kayak masih muda lah ya terhitungnya gitu, saat di usia gue teman-teman gue masih pada main, nongkrong gitu kan, bener. dan gue kayak lebih banyak menghabiskan waktu gue untuk kayak kerja kayak gitu kan, tapi ternyata ya udah dinikmatin aja gitu. Pokoknya semuanya ada plus minusnya, karena harapan gue banyak, ya berarti cobaan gue juga lebih banyak kayak gitu aja sih gue mikirnya. Tapi sekarang. gini, gue mau tanya, awal dari lu mau, ya lu berpikir mau punya mindset kayak gitu dari kapan gitu? Dan kenapa? Kan oke, kalau kenapa lu mau bahagiain orang tua, tapi kan itu mungkin hal yang naif mungkin ya, buat semua orang pasti mau kayak gitu. Iya, benar. Dan kenapa lu mau bener-bener mau gitu? Ya pokoknya kayak gitu sih intinya, kayak gimana pada saat itu keluarga gue masih ngontrak, terus adik gue banyak. Pokoknya intinya gue mikirnya gue nggak mau adik-adik gue seperti gue gitu. Gue pokoknya pengennya adik-adik gue lebih enak lah hidupnya daripada gue gitu. Pokoknya intinya untuk keluarga gue sih kayak apa ya namanya, nggak pengen orang tua gue direndahin di keluarga gue kayak gitu. Jadi ya ternyata benar gitu, ketika ini baru ada dihargain lah, ada semenjak lu bener-bener ya bisa kerja, bisa itu bisa ngasilin apa yang lu mau gitu ya. Iya minimal udah ada penghasilan lah ya, baru kayak orang tuanya mama gue gitulah. Pokoknya intinya nenek. Pokoknya keluarga besar lah ya intinya, baru kayak yang menganggap adanya keluarga gue kayak gitu loh. Biasanya kan cuman kayak disuruh atau kayak gimana gitu kan, kayak gitu sih. Mungkin ya itu niat lu buat sedikit mau naikin derajat keluarga lu mungkin ya. Intinya sih apa ya, jadi kayak cambukan deh sih buat gue gitu. Kayak terus pernah juga sih kayak orang sama keluarga gue juga ada ya, kayak ada terucap ngomong kayak gini, udah susah belagu kayak gitu. Nah terus disitulah yang kayak gue bikin, pokoknya gimana caranya gue harus jadi orang sukses kayak gitu sih, kayak ngebuktiin ke orang-orang gitulah pokoknya intinya. Terus ya ini apalagi kan lu kuliah kan. Betul. Dan kalau boleh tahu lu kuliah di UP di Pancasila. Betul. Nah kebetulan itu juga kan mungkin ya bisa dibilang inilah favorit di Jakarta gitu ya mungkin ya. Dengan lu keadaan kayak gini, lu pernah mikir nggak sih awalnya kenapa lu masuk di kampus itu, sedangkan impian lu dan tanggung jawab lu itu besar banget. Apalagi sekarang kan mungkin alhamdulillah udah ngasilin suatu rumah dan suatu kendaraan mobil. Dan kenapa lu tetap milih mau kuliah di sana gitu? Jadi awalnya itu gue udah daftar kuliah, udah bayar juga gue di Unkris. Waktu itu kan soalnya kan gue ngekos kan, kerja kan. Nah gue daftar di kuliah di kampus terdekat dari kerjaan gue. Tapi ternyata ya karena waktu itu kaki gue jatuh, akhirnya gue nggak nerusin kerja di sana kan. Ya udah akhirnya gue pindah ya udah. Terus pas gue pulang kerja pakai naik kereta, gue cuma ngucap ini, kalau gue kuliah di UP gimana ya, kayak gitu doang sih. Terus ternyata benar gitu, Allah jawab. Nggak tahu sih, kayak gue percaya apa aja yang kita ucapin itu bisa dijawab sama Allah. Makanya gue mulai dari sekarang kayak ya apa yang gue ucap insya Allah jawab. Makanya ngomong yang baik-baik aja dulu intinya gitu. Berarti kuliah itu juga dari ini? Sebenarnya sih nggak disengaja sih, cuman kayak ngomong doang asal ngucap gitu. Ternyata benar kuliahnya malah rezekinya di UP. Gue jadi udah nyari beberapa kampus waktu itu, kayak udah pokoknya Bundar, terus yang Unindra, Unas semuanya. Nah ternyata jadwalnya tuh nggak ada yang sama jadwal kerja gue. Yang paling pas itu di UP. Jadi ya udah, ternyata ya udah rezekinya di situ. Tapi sampai sekarang ya mungkin kan itu besar lah ya, besar. Dan apalagi lu kerja, mungkin kerja di suatu perusahaan gajinya
Ya kita kalau ngomongin gaji ya bener ya udah cuma segitu aja toh. Betul, gitu ya, cuma standar. segitu aja toh. Dan lu milih buat ngembangin usaha lagi. Emang namanya usaha mungkin pasti kan ada naik turunnya nih. Betul. Dan lu pernah gak sih mikirin yang lu pikirin kan pasti cuma ya duit bulanan gua kelihatan cuma dari kerja gitu. Betul. Ya. Bisnis lu kan belum ketahuan itu laku apa enggaknya. Betul. Kan kenapa lu tetap mau ngejalanin itu? Kenapa gue tetap milih di UP? Ya, enggak, tetap ngejalanin. Ya mungkin kan itu kalau di UP kan maksudnya lu udah terjun. Lu harus bayar, lu harus ya segala pengeluaran apa yang lu lakuin sekarang kan berarti udah tanggung jawab lu. Betul. Dan lu udah ketahuan nih, maksudnya udah ada penghasilan setiap bulannya, penghasilan tetap, dan lu ngejalanin bisnis ini apa buat termasuk buat ngedorong ya? Apa buat ya nambahin pengeluaran lo gitu dari usaha ini, dari usaha lo yang sekarang lo jalanin? Intinya sih gini, lu setiap bulan mungkin ada pengeluaran Betul. yang tetap, yang udah tanggung jawab lu. Sedangkan cukup nggak sih kalau dari hasil kerja lu? Kalau dibilang cukup, nggak cukup banget, nggak cukup banget. Nggak cukup. Karena kan masih ada cicilan mobil kan, ya masih ada cicilan mobil, itu nggak cukup banget gitu. Ya makanya gue usaha, ya buat nambah-nambahin. Ya pokoknya intinya ketika niat lu baik, pasti ada aja jalannya sih, itu aja sih. Tapi pokoknya intinya nggak tahu kenapa, kayak misalkan udah tanggalnya nih, ya tiba-tiba ada aja gitu uangnya, nggak tahu sih dari mana-mana aja, kayak tiba-tiba misalkan dari kantor ada bonus, terus gue bisa bayar kuliah, terus kayak tiba-tiba ada orderan banyak, gue bisa bayar ini bayar itu, kayak gitu sih intinya. Tapi pernah nggak sih ngerasa, wah gue nggak sanggup nih, gue mau ya udahlah, udah semua gitu, lu mau lepas semua, entah itu asuransi mobil lah, amit-amit gitu ya, amit-amit, terus kuliah lu mau stop, pernah nggak sih pikiran pernah banget gue pernah di satu titik kayak gue belum lama sih, kayak gue nangis, bener-bener nangis. Berarti kayak, belum lama ini? Belum lama, kayak akhir tahun depan. Pokoknya intinya gue kayak sedih banget, kayak maksudnya kok keuangan gue dicoba, pokoknya semuanya lah dicoba lah, pokoknya intinya gue sedih banget, kayak yang kayaknya gue mobil juga sempet gue pengen udah deh makan, terus kata nyokap gue, ya malu lah sama tetangga gitu kan, malu lah sama tetangga, terus kayak udah gue usahain lagi, gue paksain, ternyata ya udah berjalan sampai akhirnya alhamdulillah sedikit lagi mau lunas sih, kayak gitu. Pokoknya intinya semua dipaksakan sih kayak gitu. Ya emang harus kayak gitu sih sebenarnya kalau kita mau punya apa yang kita mau, ya sedikit memaksakan lah dan kerja keras. Betul sih. Lagi jalanin bisnis apa? Apa? Oh iya, ngejalanin bisnis apa sih kalau gitu? Nah kalau sekarang makanan tuh. Kalau sekarang gue lagi fokus ke bolen, dimsum, tapi lebih banyak bolen sih sekarang. Itu buat sendiri atau gimana? Tante apa gue. reseller? Tante gue. Jadi yang buat tuh tante gue yang memasarkan lah ya. Berarti gitu, masih ya. satu keluarga lah. Betul, gitu, usaha keluarga sih. Usaha keluarga ya. Betul. Ya tapi ya mungkin lumayan lah mungkin ya penghasilannya dari situ bisa buat nambahin penghasilan lo gitu. Betul, alhamdulillah banget sih, alhamdulillah banget. Maksudnya walaupun ibaratnya untungnya misalkan cuma beberapa, tapi ya karena gua ada reseller lagi yang ngejualin lagi, jadi itu lumayan banyak sih orderannya. Pokoknya dari mana-mana sih alhamdulillah. Soalnya dimsum juga ada kan gue, jadi dari dimsum juga. Kayak gitu sih intinya. Tapi lagi fokus makanan, tapi gue lagi banyak sih planning, gue pengen buka usaha yang lainnya lagi. Kayak gitu. Seneng gak sih? Seneng nikmatin banget. Banyak sedihnya apa senengnya? Awalnya sedih, awalnya nggak bisa, ternyata ya udah setelah dijalani ya udah biasa aja. Mungkin kayak kita misalkan naik kelas, kayak aduh kayaknya gue nggak bisa deh gitu kan. Ternyata setelah dijalani udah nggak seberat apa yang kita keluhin. Jadi kan ya sebenarnya yang bikin berat itu bukan cobaannya, tapi keluhan kitanya kayak gitu. Namanya manusia pasti ya dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Betul. Udah sampai sekarang have fun aja gitu. Ya udah ini emang fashion gue kayak gini mungkin ya. Pernah berpikir kayak gitu nggak sih?
Iya gitu, gue emang seneng jualan. Ditambah kan gue kayak kalau misalkan gue COD, terus gue ketemu orang baru, ditambah kan kayak gue seneng ngobrol terus nambah temen gitu. Seneng banget alhamdulillah. Ya tapi emang sih kadang sih ngerasa capek gitu, intinya waktu sama teman-teman juga berkurang kan. Kayak Nah gitu. menarik tuh kalau gue ngomong soal temen. Ya jujur sih apa yang gue dengar dari lu barusan, kalau kita ngomongin waktu buat happy atau ya nongkrong lah buat main, mungkin sedikit kayak nggak ada gitu ya. Hampir nggak ada sih. Jadi teman-teman gue tuh kayak malahan ya, kayak misalkan mau ngajak gue main nih, kayak mereka udah ngejudge duluan, lu kan sibuk kayak gitu. Jadinya mereka tuh udah takut duluan ngajak gue main karena ya itu ngelihat kegiatan gue sih. Dan lu menanggapinya? Ya emang sibuk sih, tapi maksudnya gue sebenarnya kalau misalkan itu masih gue usahakan ya, nggak mungkin lah orang kerja terus, emang nggak stres. Iya tapi kan ya lu punya tanggungan, beda dong, namanya orang punya tanggungan, punya tanggung jawab setiap ya selama hidupnya punya tanggung jawab, mungkin pikirannya sedikit beda lah daripada orang-orang yang cuma main tidur main gitu kan. Iya beda gitu pikirannya. Tapi lu ada beban nggak sih kalau lu nggak ya gini deh, kita ngomongin kayak gini. Pernah nggak sih lu lagi kerja atau lagi dagang, lagi pasti kan lu buat apa, lu bantu buat gak atau bantu ada beberapa yang gue buat sendiri. Oke lah, berarti kan lu bisa dibilang waktu lu ada kerja, ada buat makanan kayak gitu kan. Betul. Pernah gak sih lu mikir ya sekilas lah lu ngeliat handphone kayak gitu, ngeliat snapgram temen lu betul. yang setiap malam nongkrong, happy gitu. Ya pasti lah. Lu kepikiran lu kayak gimana langsung? Sedih sih, kayak maksudnya kadang suka mikir beruntungnya jadi mereka kayak gitu. Tapi maksudnya sisi lain kayak gue beruntung juga, maksudnya harus disyukuri juga gitu, dengan alhamdulillah gue bisa, berarti apa namanya ya, satu langkah lebih baik lah gitu, semoga gue gitu, dengan ya maksudnya intinya nggak apa-apa lah gue berkorban dulu gitu. Gue mikirnya kayak gitu aja sih, nanti abis ini ya mungkin gue bisa seneng-seneng juga kayak mereka gitulah intinya. Ya mungkin senengnya lu mungkin beda, mungkin dari senengnya dia, caranya mungkin beda, tapi mungkin hasilnya ya lu dapet senengnya gitu. Cuma cara kayak lu bisnis ini kan dari seneng, ya mungkin seneng lu mungkin di situ gitu ya. Tapi intinya gini sih kan, gue ya namanya anak muda ya. Iya kan, makanya kan gue bilang kayak gitu, di usia kayak lu punya tanggungan yang bisa dibilang nggak kecil, dan lu seorang perempuan gitu. Dan jujur gue pun seorang laki-laki ya mungkin berat ngejalanin itu semua. Pokoknya kadang sih kangen ngetrip sama anak-anak, terus live musikan gitu, nonton konser, kangen banget gitu. Kalau misalkan kayak gue lagi sibuk ngejar, kayak ternyata lagi kurang ini gitu, gue nggak bisa main gitu, gue harus menuhin target dulu gitu. Berarti kan lu punya dua opsi dong. Lu lebih mihak ke kesenangan lu sama teman-teman lu, atau lu mau bener-bener mencapai tujuan lu buat keluarga gitu kan. Iya betul. Berarti lu selalu keluarga nih. Iya, pokoknya family first ya, pokoknya keluarga gue dulu, setelah itu baru kayak ya buat gue lah gitu. Pokoknya ya sekarang intinya gue nggak mau ngoyo-ngoyo banget gitu. Kalau waktunya main ya main, kalau misalkan ya maksudnya kerja ya kerja kayak gitulah. Jadi sekarang seininya aja gitu, nggak mau yang kayak dulu banget. Kalau sekarang kan gue udah agak ngendorin gitu loh, maksudnya kalau emang waktunya gue main ya main gitu. Ada kepikiran gak sih kenapa gue ya bukan terlahir ya? Apa? Ya gue ada di dunia. Gue nanya nih, pernah gak sih mikir gini? Kenapa sih gue tuh seorang perempuan? Kenapa gue harus ngejalanin hidup kayak gini? Gitu. Pernah gak sih? Pernah. Berpikir kayak gitu? Pernah banget. Makanya sedih banget, pernah banget. Kayak apa ya? Kenapa sih gitu? Kenapa? Pokoknya intinya
ya susah dijelasin, tapi intinya kalau gue udah capek banget kayak gue nangis, cuman bisa nangis doang kayak pokoknya sedih deh, intinya cuman bisa nangis doang kalau misalkan kayak gitu. Tapi gue kadang suka mikirnya pokoknya intinya ya Allah gitu, kayak nguatin hati sendiri, maksudnya ini cuma urusan dunia, jangan bikin gue jangan bikin gue sedih cuman gara-gara urusan dunia, itu aja sih. Tisu. Gila lu. Sedih banget. Gue jadi bikin nangis orang nih jadi. Gue boleh ikutan sedih gak sih? Enggak. Cowok kuat lah, cowok kuat. Harus semangat. Banget. Di saat udah ini gimana? Udah. Santai. Boleh menikmati boleh, tapi ya jangan bikin gue sedih juga ya. Ya gue ngeliat kalau ketawa lagi kok. Ini. Dan ya gue juga bukan ngerasain, gue ngebayangin di saat lu gitu mungkin ya sedih karena ya perempuan lemah gitu ya. Perempuan lemah hatinya. Tapi ya lu bisa dibilang perempuan hebat, perempuan kuat. Ada di saat lu rapuh, lu orangnya tertutup atau ya sedikit kalau lu punya masalah cerita gitu, cerita ke kemana atau ke teman atau ke orang tua? Tergantung sih, kayak maksudnya kalau gue mikirnya pokoknya selagi gue bisa keep sendiri ya gue keep sendiri. Tapi kalau misalkan secara pasti kan tadi lu bilang pernah di satu titik yang bener-bener lu nggak kuat itu, lu pernah mikir udahlah semua gue udah lepas gitu. Nggak mampu lah ya. Pernah ke sahabat gue si Emma, si Alip pernah, terus ke kakak, ke mama, ke orang tua gue sih hampir nggak pernah. Pokoknya intinya kenapa? Nggak mau ngebebanin. Pokoknya intinya setiap misalkan nyokap sih yang paling nanya, misalkan ini udah dibayar belum gitu, gue pasti cuma ngomong kayak gini sama nyokap, udah doain aja nanti juga kebayar, gue bilang gitu. Ya udah bener ternyata, terus ada uangnya kayak gitu. Pokoknya intinya setiap gue udah ngerasa susah, pokoknya gue cuma ngomong gini ke nyokap gue, doain aja ya mah, kayak gitu doang udah. Kayak gitu doang pokoknya cuma minta doain deh. Kuat Dong, harus kuat. Dan kedepannya mau terus kayak gini, bisa dibilang ini kan jalur baik lu gitu ya. Ya bisa dibilang ya banyak lah dukanya atau sedikit sedih, mungkin sedih. Kedepannya lu mungkin kan sekarang rumah alhamdulillah udah kebeli nih, udah menghasilkan rumah, dan mobil pun tadi lu bilang sedikit lagi mau lunas. Ada nggak sih impian baru lu buat keluarga selanjutnya? Apa udah nyerah, udah gue malas dah? Apa ya, kayaknya sih kalau gue jadi kan ada list lah ya, ada list gue punya list gitu, apa aja yang harus gue tuju dan gue capai. Kayaknya terakhir tinggal niat gue sih, amin gitu ya, kalau ada rezekinya sih sekolahin adik gue sih. Adik lu ada berapa sih? Adik gue ada 3, yang masih sekolah 2. Sekolah 2, berarti lu mau yang sekolah yang mana nih? Yang bontot? Ya dua-duanya, karena kan bokap gue kan paling gak lama lagi pensiun, kayak gitu sih. Kayak bokap paling berapa tahun lagi sih gitu kan. Ya. Nah sedangkan adik gue udah mikir panjang gitu. Iya betul. Kalau ada rezekinya sih gue pengen sekolahin mereka kayak gitu. Tapi kan ada adik gue yang cowok kan, yang nggak tahu sih. Gue pokoknya intinya udah ngobrol aja sama adik gue yang cowok, pokoknya intinya udah ngomong gitu. Nanti kedepannya gimana kayak gitu sih. Gue udah ngomong sih. Nggak gimana ya? Nggak kapok? Nggak ada yang kapok. Pokoknya nggak ada yang kapok. Tapi intinya ada sih, kayak sekarang waktunya buat gue gitu. Maksudnya buat diri gue sendiri gitu. Selama ini apa yang gue cari selalu buat orang lain gitu. Nah sekarang gue pengen buat gue mau bahagian diri sendiri lagi. Betul. Kayak gitu sih intinya. Tapi nggak apa ya, yang bikin gue bahagia ya emang ngeliat mereka bahagia sih. Maksudnya kayak gitu sih. Pokoknya intinya selama kita hidup ya harus jadi manusia yang bermanfaat kan, maksudnya kayak gitu, jadi manusia yang hidup lah gitu. Ya. Aduh,
dulu deh. Ya boleh. Bukan sponsor, oke? Bukan sponsor ini. Jadi sekarang tinggal ya ngejalanin gitu aja lah gitu, dibawa seneng aja. Oh, tinggal dinikmatin aja. Tinggal dinikmatin. Toh hasilnya juga nggak ini kok nggak ngecewain selama lu ya duka sukanya lu jalanin ya hasilnya nggak ada kecewa kan. Ya nggak ada. Menyenangkan semua ya mungkin apa yang lu rasakan ya jadi inilah jadi pelajaran lu supaya kedepannya mungkin nggak terulang lagi apa yang ya hambatan lu gitu, dijadiin pelajaran aja gitu. Betul, intinya nanti kedepannya setelah ini semua selesai ya gue pengen ya maksudnya intinya jangan apa ya, jangan ngebebanin pikiran sama hal-hal yang dipaksakan gitu loh. Maksudnya kayak yang seharusnya bisa nanti tapi lu ngambilnya hari ini, jadi kan kayak numpukin masalah kan sebenarnya gitu. Ya udah, jadi intinya kedepannya ya gue nyicil, kalau misalkan gue nggak mampu ya nggak usah dulu gitu, ntar dulu. Walaupun pada intinya itu sebenarnya buat orang seneng, tapi kalau buat lu susah buat apa kayak gitu. Intinya sih gue nggak mau kayak gitu lagi lah, intinya ngebatin pikiran kan semua. Gue nggak mau kayak gitu lagi intinya. Menarik. Seberapa penting sih bisnis bagi lu? Penting banget sih, malahan gue sempet kayak kepikiran kayak mau ninggalin kerjaan buat bisnis kayak gitu. Gimana mau ninggalin kerjaan buat bisnis, buat usaha. Kenapa usaha lu punya pikiran kayak gitu? Ya karena menurut gue ya, kalau misalkan bisnis gue udah matang gitu, kalau bisnis gue udah matang, penghasilannya lebih gede daripada uang gaji yang gue terima gitu kan. Ya intinya terus buka peluang kerjaan buat orang lain. Punya banyak cabang, mimpi gue sih itu sih, punya banyak cabang, tapi pengen banget usaha kontrakan. Paling jaya. Amin. Juragan kontrakan kan, jadi tinggal ngetok pintu, bapak bayar kontrakan gitu ya kan. Enak ya? Iya kayak gitu aja, jadi ya udah. Terus untuk planning ke depannya kan bisnis tetap berjalan. Di samping itu apa nggak ada impian nih, maksudnya kan lu perempuan jadi pendamping. Nah ya, maksudnya pasangan hidup lah. Oke lah, dalam hal bisnis lu. Intinya gini, lu ngejalanin semua ini kesibukan lu sampai kapan? Ya sampai nanti. Sampai gue nikah. Sampai gue nikah. Berarti setelah nikah lu nggak mau apa? Nggak mau ya ngerasain apa yang sekarang lu rasain gitu, kayak kerja, kayak kuliah, ngelanjutin pendidikan, terus jadi pembisnis. Pokoknya intinya planning gue selanjutnya kalau udah ada jodohnya, amin ya Allah. Amin. Ya pokoknya intinya kan ini semua apa yang gue raih sekarang kan gak gue bawa buat orang tua gue gitu kan. Ya gue nyari lagi semuanya dari nol sama berarti pasangan gue. Tetap ngelanjutin apa yang sekarang lu alami gitu. Iya betul, tapi paling pengennya ya Allah, amin. Gue usaha aja di rumah, jadi bisa ngurusin anak, bisa ngurusin suami gitu sih intinya. Tapi sambil cari uang. Betul. Berarti ya bisa dibilang disortir dikit lah gitu ya, disortir dikit gitu buat sih. Ya emang sih namanya kita udah mungkin kalau udah berkeluarga ya beda lagi. Kayak gitu sih intinya. Aduh. Tips dong buat orang-orang yang pengen. Iya dong. Gini buat kawan CS gue. Ya mungkin ada salah satu hampir mirip kenapa ya hidupnya seperti lu. Dan mungkin ada juga yang dia ngerasain beban terus menerus di kehidupan dia dan dia nggak ada jalan keluar, ya bisa dibilang dia frustasi, depresi kayak gitu ya. Boleh lah sih. Pokoknya intinya kalau misalkan buat yang lagi memulai usaha, intinya jangan takut rugi, jangan takut gagal, pokoknya harus berusaha dulu. Gitu. Kita nggak ada yang pernah tahu ke depan kita entah berhasil atau enggak, intinya harus usaha dulu gitu. Itu sih. Terus kalau misalkan yang lagi menghadapi cobaan yang berat gitu, intinya semua pasti berlalu. Terutama masalah keluarga deh, lu masalah keluarga.
Ya pokoknya intinya jangan males-males amat, tapi jangan ngoyo-ngoyo amat. Jadi yang sedang-sedang saja. Nah, intinya ya pokoknya buat keluarga sih intinya itu sih sebenarnya motivasi dari diri sendiri ya, dari diri sendiri. Tapi kalau saran gue gitu, selagi kita muda, tenaga kita masih banyak, jadi kayak manfaatin waktunya, manfaatin tenaganya gitu. Jadi kayak selagi lu masih punya banyak kesempatan, kenapa enggak, kayak gitu sih. Mungkin kalau buat keluarga nggak ada ininya lah ya, nggak ada kata capeknya kalau buat kita buat ngebahagiain, apalagi ngebahagiain orang tua gitu ya. Pokoknya ketika terbayar lah ya. Betul, ketika lu punya niat baik, apalagi itu untuk keluarga, kayak ada aja jalannya deh. Pokoknya rezeki lu ngalir banget gitu. Betul. Ya cukup menegangkan. Cukup menegangkan. Sebenarnya. Kunci sukses itu menurut lu kayak gimana sih? Kenapa lu bisa kayak gini gitu, bisa sekuat sekarang? Kunci sukses itu kayak gimana? Sebenarnya sih gue belum dibilang sukses belum Yan, ya kan? Ya. Kita ngebanggain diri sendiri bisa lah, ya, nggak apa-apa lah kalau kita dikit. Ya kalau kita ini udah berhasil, nggak apa-apa. Toh kita yang ngebanggainnya cuma buat diri sendiri kok, nggak buat orang lain kayak gitu sih. Pokoknya intinya kenapa gue bisa kayak sekarang, ya karena masa lalu sih intinya itu gitu. Yang bikin kita kayak sekarang kan masa lalu kita kan. Ya karena ya yang tadi gue nggak pengen ngeliat keluarga gue direndahin orang lain kayak gitu. Makanya gue pokoknya gimana caranya gue harus jadi orang sukses kayak gitu intinya. Oke. Gimana? Cukup ya baik, cukup apa? Cukup sedih. Oh iya. Oke. Mungkin nanti adalah di captionnya ada kontak person buat kalau mau nyobain bobol. Bolen kalau mau nyobain bolen dari Ega bisa nanti ada kontak personnya di di mana? Di bawah sini. Di mana? Di IG gue juga boleh ya. Oh, di IG gue. Nanti ada. Nge-DM boleh. Sini aja. Iya, ada. Boleh mau nyobain produk-produknya. Iya, siapa tahu bermanfaat lah, dan siapa tahu juga bisa jadi langganan gitu ya. Lumayan lah buat bantu teman gue nih. Boleh. Ya mungkin itu aja kali ya. Makasih nih. Sama-sama. Udah ganggu waktu dan kesibukannya, udah nyepetin datang ke sini. Semoga apa yang gue bahas hari ini buat kawan CS nih, terutama diambil baiknya dan dihindari yang tidak baik gitu. Betul, aja sih. dibuang buruknya dan baiknya. Ya, sekian. Gue Rian dan gue Ega. Selamat malam, selamat sore, selamat siang, selamat pagi. Terima kasih, CS.